Malam itu, hujan mengguyur ibu kota dengan ritme yang monoton, menciptakan ketukan konstan di kaca jendela kamar utama. Elena baru saja menyelesaikan laporan perencanaan keuangan kliennya ketika jam dinding menunjukkan pukul 11 malam. Di sampingnya, kasur berukuran king size itu masih rapi dan dingin. Rendra, suaminya yang bekerja sebagai manajer pemasaran senior di sebuah perusahaan logistik, belum juga pulang dengan alasan klasik, rapat mendadak bersama direksi. Elena menghela napas panjang. Saat beranjak untuk mengambil air hangat di dapur, matanya menangkap tas kerja kulit milik Rendra yang tergeletak di atas meja rias. Biasanya, Rendra sangat protektif terhadap barang pribadinya. Namun malam ini, karena terburu-buru berganti pakaian sore tadi, ia meninggalkannya begitu saja. Tepat saat itu, sebuah pesan teks masuk dari bagian administrasi perpajakan, mengingatkan batas akhir pelaporan SPT tahunan mereka tinggal 2 hari lagi. Mengira berkas bukti potong pajak Rendra ada di dalam tas tersebut, Elena membuka resletingnya tanpa prasangka buruk. Selama 7 tahun pernikahan, ia selalu mempercayai suaminya. Jemari Elena meraba kompartemen paling belakang hingga menyentuh sebuah amplop coklat tebal yang agak tersembunyi. Ketika ditarik dan dibuka, jantung Elena seakan berhenti berdetak. Di dalamnya terdapat fotokopi sertifikat rumah utama mereka, hunian 2 lantai di kawasan premium yang mereka beli 4 tahun lalu. Rumah itu adalah monumen kerja keras Elena. Dialah yang mendesain arsitektur lanskapnya dan mengalokasikan seluruh bonus tahunannya untuk membayar uang muka yang besar, sementara Rendra hanya mencicil sebagian kecil sisanya. Namun, yang membuat darah Elena berdesir hebat adalah lembaran kertas yang terklip di belakang sertifikat tersebut. Itu adalah draft surat kuasa balik nama dan akta jual beli, AJB, yang sudah ditandatangani di atas meterai. Di kolom pihak pertama tertera nama Rendra, dan di kolom pihak kedua, sebagai penerima hak atas rumah, tertera nama Seli Anggraeni. Otak Elena langsung memutar kembali memori beberapa bulan lalu. Nama itu adalah staf magang di divisi Rendra yang pernah disebut suaminya sebagai karyawan yang butuh bimbingan ekstra. Siapa sangka, bimbingan itu melibatkan pengalihan aset senilai miliaran rupiah. Tangan Elena bergetar saat membalik lembaran berikutnya, draft surat pernyataan persetujuan istri. Di bagian bawah kertas, di atas nama Elena, tertera sebuah tanda tangan yang sangat mirip dengan guratan tangannya sendiri. Namun, Elena tahu pasti ia tidak pernah melihat dokumen ini. Rendra telah memalsukan tanda tangannya dengan sangat rapi. Air mata kemarahan mulai menggenang. Hatinya menjerit mendesak untuk menelepon Rendra saat ini juga, memaki, dan menuntut penjelasan. Namun, di tengah badai emosi, sisi rasional Elena sebagai perencana keuangan yang terbiasa menghadapi krisis segera mengambil alih. Ia memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. "Jangan menangis sekarang, Elena," bisik hatinya tegas. "Jika kamu mengamuk sekarang, dia akan tahu rahasianya terbongkar. Dia akan menyembunyikan sertifikat asli, menyewa pengacara licik, dan kamu akan kehilangan rumah ini." Dalam hukum dan finansial, kemarahan tanpa strategi adalah bunuh diri. Rendra adalah pria gila hormat dan manipulatif. Menghadapinya dengan air mata hanya akan membuat Rendra memutarbalikkan fakta atau mempercepat proses balik nama secara diam-diam. Dengan ketenangan yang dipaksakan, Elena mengambil ponselnya. Ia memotret setiap lembar dokumen tersebut dengan resolusi tinggi, memastikan detail tanda tangan palsu dan nama Seli tercetak jelas, lalu menyimpannya di folder cloud tersembunyi. Setelah itu, ia mengembalikan amplop ke dalam tas Rendra persis seperti posisi semula. Elena kembali ke meja kerjanya. Rasa kantuknya hilang sepenuhnya, digantikan oleh dinginnya tekad. Ia membuka laptop untuk memulai investigasi mandiri dan mencari nama Seli Anggraeni di media sosial. Akun Instagram wanita itu tidak dikunci. Begitu halamannya terbuka, Elena serasa dihantam ombak dingin untuk kedua kalinya. Di sana terpampang foto-foto gaya hidup mewah Seli yang kontras dengan gaji staf magang. Seli berpose dengan tas desainer, makan di restoran berbintang, dan berfoto di dalam kabin mobil SUV baru yang dibeli Rendra 3 bulan lalu dengan alasan mobil dinas. Dalam unggahan terbaru, Seli memamerkan gantungan kunci rumah mewah dengan takarir, hadiah ulang tahun paling indah dari Kingku. Sebuah tempat perlindungan masa depan kita. Gak sabar buat move in seutuhnya. Hati Merah 12 Set New Home. King,
adalah panggilan manja yang menjijikkan, dan rumah baru, itu tidak lain adalah rumah yang saat ini sedang Elena pijak. Air mata Elena menetes, tetapi kali ini karena amarah yang telah bertransformasi menjadi kalkulasi dingin. Rendra telah melintasi batas. Ia tidak hanya mengkhianati pernikahan, tetapi juga mencoba merampas hak ekonomi Elena demi wanita simpanannya. Elena bersandar di kursi dan tersenyum tipis, sebuah senyuman dingin. Kamu ingin memberikan rumah ini padanya, Rendra? Bisik Elena pada kegelapan. Silakan coba. Tapi aku pastikan, saat kertas itu berpindah tangan, kamu tidak akan punya sepeser uang pun tersisa untuk makan kalian berdua. Pukul 1 dini hari, terdengar suara pintu depan terbuka. Rendra telah pulang. Elena segera mematikan laptop, berjalan ke tempat tidur, dan berbaring memunggungi pintu, berpura-pura tidur lelap. Saat Rendra masuk membawa aroma parfum wanita asing yang samar dari kerahnya, Elena tetap bergeming. Ia mengatur napasnya agar teratur, sementara di dalam otaknya, babak pertama dari rencana pembalasan dendam finansial yang rapi mulai dirancang. Sinar matahari pagi menembus celah gorden, namun tidak mampu menghangatkan dingin yang telah membeku di dada Elena. Di meja makan, ia menyajikan sarapan kesukaan Rendra, nasi goreng dengan telur mata sapi yang matang sempurna dan secangkir kopi hitam tanpa gula. Tidak ada guratan amarah di wajahnya. Elena justru tersenyum manis saat Rendra turun dengan kemeja rapi, tampak agak lelah namun berusaha menyembunyikannya. Pagi, Mas. Gimana rapat semalam? Lancar? Tanya Elena, suaranya terdengar begitu lembut, persis seperti istri penurut yang selama ini Rendra kenal. Rendra menyesap kopinya, lalu tersenyum tipis, merasa aman karena mengira kebohongannya tertelan bulat-bulat. Ah, begitulah, sayang. Direksi minta perombakan strategi pemasaran kuartal depan. Melelahkan sekali, sampai Mas pulang larut. Maaf ya membuatmu kesepian. Tidak apa-apa, Mas. Aku tahu kamu kerja keras demi masa depan kita, balas Elena sembari membalikkan tubuh untuk merapikan dapur. Di balik punggung Rendra, senyum Elena lenyap, digantikan kilat mata yang tajam. Masa depan kita? Atau masa depanmu dengan Seli? Batinnya. Begitu Rendra berangkat kerja, topeng keramahan Elena langsung runtuh. Ia segera bersiap-siap dan meluncur ke sebuah firma hukum di pusat kota untuk menemui Handi, sahabat kuliahnya yang kini menjadi pengacara spesialis hukum keluarga dan perlindungan aset. Di dalam ruang kerja Handi yang tenang dan dipenuhi jajaran buku hukum tebal, Elena membeberkan semua bukti yang ia dapatkan semalam. File foto draft balik nama, pemalsuan tanda tangan, hingga tangkapan layar akun Instagram Seli diletakkan di atas meja. Handi memeriksa satu persatu bukti tersebut dengan kening berkerut. Sebagai pengacara berpengalaman, ia langsung menangkap poin krusialnya. Elena, tindakan Rendra memalsukan tanda tanganmu pada draft persetujuan istri ini sudah masuk ranah pidana, ujar Handi serius, sambil mengetuk-ngetuk jarinya di atas meja. Rumah kalian dibeli setelah pernikahan, artinya itu adalah harta Gonogini. Dia tidak punya hak hukum untuk memindahtangankan aset tersebut tanpa persetujuan tertulis yang sah dari kamu. Aku tahu, Han. Tapi kalau aku melaporkannya sekarang atas dasar perselingkuhan atau pemalsuan draft, dia hanya akan mendapat hukuman ringan, atau mungkin proses balik nama itu dibatalkan, lalu kami bercerai dan membagi aset dua berdua. Aku tidak mau itu, kata Elena, nadanya dingin dan penuh perhitungan. Aku ingin dia kehilangan segalanya. Rumah itu harus penuh jadi milikku, dan dia harus merasakan bagaimana rasanya tidak punya apa-apa. Handi menatap sahabatnya dengan pandangan kagum sekaligus ngeri. Elena yang ia kenal sebagai wanita lembut kini telah berubah menjadi seorang perencana taktik yang dingin. Kalau itu maumu, kita harus memasang jebakan, tutur Handi sembari mencondongkan tubuhnya ke depan. Jangan halangi dia memindahkan sertifikat asli itu ke Seli. Biarkan dia mengeksekusinya menggunakan tanda tangan palsumu. Begitu proses itu selesai dan sertifikat berpindah tangan, Rendra dan Seli secara hukum telah melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen otentik dan penggelapan aset. Kita bisa menjerat mereka berdua sekaligus. Handi juga mengingatkan Elena untuk mengamankan keuangan pribadinya. Mulai hari ini, pindahkan semua uang tabungan pribadimu, bonus kerja, dan aset likuid yang atas namamu ke rekening baru yang tidak diketahui Rendra.
Pastikan tidak ada aliran dana segar dari kamu yang bisa dia akses untuk menutupi kebutuhan atau utangnya. Aku mengerti, jawab Elena tegas. Aku akan membiarkan dia merasa menang. Aku akan membiarkan Sally memegang kertas rumah itu, sementara aku menguras fondasi finansial di bawah kaki mereka. Sore harinya, Elena kembali ke rumah lebih awal sebelum Rendra pulang. Ia sengaja menaruh sebuah brosur pameran mobil mewah dan majalah investasi di atas meja ruang tamu, membiarkannya terlihat seolah-olah tergeletak begitu saja. Elena tahu betul kelemahan terbesar suaminya. Rendra adalah pria yang egois, gila hormat, dan selalu ingin terlihat sebagai pria sukses di mata wanita yang lebih muda. Saat Rendra pulang dan melihat brosur tersebut, matanya berbinar. Wah, kamu lagi lihat-lihat mobil baru, El? Elena tersenyum manja, bersandar di bahu Rendra. Iya nih, Mas. Rekan kerjaku suaminya baru belikan mobil SUV tipe terbaru. Kelihatan gagah dan berkelas banget. Aku langsung ingat kamu. Dengan posisi Mas sebagai manajer senior sekarang, harusnya Mas juga pantas pakai mobil atau punya investasi yang lebih menghasilkan. Biar di depan kolega dan, ya, di depan orang lain, Mas kelihatan sebagai pria mapan yang sukses besar. Pujian palsu Elena langsung menusuk tepat ke dalam ego Rendra. Pria itu membusungkan dadanya, merasa harga dirinya melonjak tinggi. Kata-kata Elena bagaikan bensin yang menyiram api keserakahannya. Rendra membayangkan betapa bangganya Sally jika ia bisa membelikan wanita itu barang-barang yang lebih mewah, dan betapa terpandangnya ia di mata teman-temannya. Kamu benar, sayang. Seorang manajer memang harus punya pembawaan dan aset yang meyakinkan, ucap Rendra dengan nada sombong, tanpa menyadari bahwa ia baru saja melangkahkan satu kakinya ke dalam lubang perangkap yang digali oleh istrinya sendiri. Elena menunduk, menyembunyikan senyuman sinisnya. Permainan baru saja dimulai, dan Rendra sedang berjalan dengan sukarela menuju kehancurannya sendiri. 2 minggu berlalu dalam ketenangan yang menipu. Bagi Rendra, atmosfer di rumah terasa jauh lebih bersahabat. Elena tidak pernah mengeluh, selalu menyambutnya dengan senyuman, dan bersikap sangat suportif terhadap kesibukannya. Keadaan ini membuat Rendra merasa di atas angin. Ia menilai istrinya terlalu naif dan patuh, sehingga kewaspadaannya benar-benar mati. Di suatu pagi yang cerah, Rendra berpamitan dengan alasan ada kunjungan dinas luar kota selama 3 hari ke Surabaya. Elena mengantarnya hingga ke depan pagar, merapikan kerah kemeja suaminya, dan memberikan kecupan di pipi dengan kehangatan fiktif yang terlatih. Hati-hati di jalannya, Mas. Jaga kesehatan, jangan sampai telat makan, ucap Elena lembut. Iya, sayang. Kamu juga baik-baik di rumah ya? Mas jalan dulu, jawab Rendra penuh kemenangan. Begitu mobil Rendra hilang di tikungan kompleks, senyum di wajah Elena langsung memudar. Ia tahu betul Surabaya yang dimaksud Rendra adalah sebuah hotel butik di kawasan Puncak, tempat Rendra dan Sally merayakan ulang tahun Sally yang ke-25. Dan yang lebih penting, Elena tahu bahwa hari ini adalah hari di mana Rendra akan mengeksekusi pengalihan sertifikat rumah mereka. Melalui bantuan Handi, Elena telah menaruh umpan berupa kontak seorang oknum notaris rekanan yang terkenal bisa mempermudah urusan balik nama dengan tarif tinggi jika dokumen kurang lengkap. Rendra yang sudah telanjur gelap mata memakan umpan itu bulat-bulat. Dengan draft persetujuan istri yang tanda tangannya telah dipalsukan oleh Rendra, proses balik nama itu berjalan mulus di kantor notaris tersebut tanpa kehadiran Elena. 2 hari kemudian, Elena yang terus memantau pergerakan mereka melalui akun tiruan di media sosial, melihat apa yang dinantinya. Sally mengunggah sebuah foto baru di Instagram pribadinya. Dalam foto tersebut, Sally sedang duduk di restoran mewah dengan pemandangan pegunungan. Di atas meja, di samping buket bunga mawar merah yang besar, terletak sebuah map berkulit biru dengan logo Badan Pertanahan Nasional, BPN. Di atas map tersebut, jemari Sally yang mengenakan cincin berlian baru tampak sengaja memamerkan selembar sertifikat asli yang kini telah resmi berganti nama menjadi Sally Anggraeni. Takarir unggahannya tertulis jelas penuh nada kesombongan. Sah. Kado ulang tahun paling berharga dari Kingku. Bukti nyata kalau cinta itu bukan cuma kata-kata, tapi pengorbanan dan kepastian masa depan. Bye-bye masa lalu, welcome rumah baru. Rumah dengan taman hati merah 2 kilauan Proud Loved Turning 25. Elena menatap layar ponselnya tanpa berkedip. Bukannya hancur,
ia justru menarik napas lega. Ia segera mengambil tangkapan layar unggahan tersebut, mencatat waktu penayangan, dan mengunduh foto dengan kualitas tertinggi. Elena langsung menghubungi Handi via telepon aman. Han, ikannya sudah memakan umpan. Sertifikatnya sudah resmi dibalik nama atas nama Seli, dan dia baru saja memamerkannya di media sosial. Di seberang telepon, Handi terkekeh pelan, sebuah kekeh yang penuh dengan kepuasan hukum. Luar biasa. Rendra benar-benar bodoh. Dia tidak tahu bahwa dengan beralihnya nama di sertifikat itu menggunakan tanda tangan palsumu, tindak pidana pemalsuan dokumen otentik pasal 264 dan 266 KUHP serta penggelapan aset dalam keluarga sudah terpenuhi secara sempurna. Apa langkah kita sekarang, Han? Apakah kita langsung lapor polisi? Tanya Elena, nadanya dingin dan tak sabar. Jangan dulu, Elena. Tahan instingmu, potong Handi dengan nada profesional. Kalau kita lapor sekarang, Rendra masih punya sisa-sisa aset likuid dan posisinya di kantor masih aman. Dia bisa menjual mobilnya atau menggunakan tabungannya untuk menyewa pengacara hebat untuk meminimalkan hukuman, atau bahkan mencoba berdamai denganmu. Kita harus membiarkan dia menumpuk masalah finansialnya dulu. Biarkan dia merasa menjadi pria paling kaya di depan selingkuhannya, sampai dia menguras seluruh isi dompetnya sendiri. Kamu benar, sahut Elena, matanya menyipit menatap foto Seli. Aku ingin saat badai ini datang, dia tidak punya payung sama sekali untuk berteduh. Malam harinya, Rendra pulang ke rumah dengan langkah tegap dan senyum lebar yang tak bisa disembunyikan. Ia merasa telah berhasil melakukan kejahatan sempurna. Di matanya, rumah ini sekarang sudah aman menjadi miliknya dan Seli, sementara Elena hanyalah menumpang waktu sebelum akhirnya ia ceraikan nanti. Gimana perjalanannya, Mas? Sukses? Tanya Elena saat menyambutnya di pintu, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Sangat sukses, El. Proyek di sana berjalan lancar, dan Mas dapat apresiasi besar dari kolega, bohong Rendra dengan nada pongah. Ia melepas jam tangannya dan duduk di sofa dengan santai. Elena datang membawa segelas jus jeruk dingin, lalu duduk di samping Rendra. Ia menatap suaminya dengan pandangan yang tampak penuh kekaguman, sebuah akting yang sangat matang. Hebat banget suamiku. Oh ya Mas, kemarin aku sempat ngobrol lagi sama temanku yang suaminya manajer itu. Dia bilang, sekarang lagi ada tren investasi properti dan saham konsorsium terutup yang profitnya bisa sampai 30% per bulan. Khusus untuk kalangan eksekutif saja, pancing Elena halus. Aku tadinya mau ikut pakai uang tabunganku, tapi kuotanya harus atas nama kepala keluarga atau minimal jabatan manajer senior seperti Mas. Rendra menoleh, ketertarikannya langsung melonjak mendengar angka 30%. Ego dan keserakahannya yang baru saja dipuaskan oleh keberhasilan membalik nama rumah, kini menuntut lebih. Ia membayangkan betapa kayanya ia jika bisa melipat gandakan uangnya dalam waktu singkat untuk membiayai gaya hidup mewah Seli yang makin menuntut. Oh ya? Investasi apa itu? Berapa minimal dananya? Tanya Rendra antusias, matanya memancarkan rasa serakah yang pekat. Elena tersenyum sangat manis, tipe senyuman yang menyembunyikan belati tajam di baliknya. Minimal 150 juta, Mas. Tapi slotnya terbatas sekali. Kalau Mas tertarik, besok aku bisa kenalkan sama pengelolanya. Rendra mengangguk cepat tanpa ragu. Boleh, El. Atur saja jadwalnya. Mas pasti ikut. Elena memalingkan wajahnya sedikit agar Rendra tidak melihat kilat kepuasan di matanya. Perangkap kedua telah dipasang, dan Rendra dengan sukarela mengulurkan lehernya untuk dijerat lebih dalam. Keserakahan adalah penyakit yang tidak pernah mengenal kata cukup. Elena sangat memahami psikologi suaminya. Semakin Rendra merasa di atas angin, semakin longgar pula kewaspadaannya. Setelah berhasil memindahkan sertifikat rumah secara ilegal, Rendra merasa dirinya adalah pria paling cerdik di dunia. Ia tidak sadar bahwa Elena sedang menuntunnya berjalan ke tepi jurang finansial yang sangat dalam. Keesokan malamnya, sesuai janji, Elena mengatur pertemuan di sebuah ruang privat restoran Hotel Bintang 5. Ia memperkenalkan Rendra kepada seorang pria parubaya berjas rapi bernama Baskoro. Di depan Rendra, Baskoro berakting sebagai pengelola dana konsorsium tertutup khusus para eksekutif. Faktanya, Baskoro adalah seorang analis keuangan senior sekaligus rekan terpercaya Handi yang bergerak secara legal,
Namun instrumen yang ditawarkan adalah bisnis berisiko tinggi yang sengaja dirancang untuk mengunci dana investor dalam jangka panjang tanpa jaminan keuntungan. Kuota untuk bulan ini sebenarnya sudah penuh, Pak Rendra, ujar Baskoro sambil menyesap cerutunya, menunjukkan impresi eksklusivitas yang tinggi. Tapi karena Bu Elena adalah kolega dekat saya bisa berikan satu slot khusus. Keuntungannya 30% per bulan, tapi modal awal 150 juta rupiah harus ditahan selama 1 tahun penuh tanpa bisa ditarik. Mata Rendra berbinar. Di dalam otaknya, ia langsung berhitung. Jika ia memasukkan 150 juta, maka setiap bulan ia akan menerima 45 juta rupiah secara cuma-cuma. Uang itu akan sangat cukup untuk membayar cicilan apartemen sewaan Seli dan membelikan tas-tas mewah yang kerap diminta wanita itu belakangan ini. Saya ambil slotnya, Pak Baskoro. Besok pagi saya langsung transfer, ucap Rendra tanpa ragu, membusungkan dada di depan Elena seolah ingin memamerkan kekuasaannya sebagai kepala keluarga. Elena yang duduk di sampingnya tersenyum lembut, memberikan usapan pelan di lengan Rendra. Terima kasih ya, Mas. Kamu memang suami yang visioner. Di dalam hati, Elena tertawa sinis. 150 juta itu adalah sisa uang tabungan tunai terakhir yang ada di rekening bersama mereka. Dengan transfer tersebut, Rendra baru saja menguras habis dana daruratnya sendiri. Namun, menguras tabungan Rendra barulah tahap awal. Elena ingin suaminya terjerat dalam sistem utang yang mencekik. Kesempatan itu datang 3 hari kemudian. Rendra pulang ke rumah dengan wajah agak suntuk. Elena, yang terus memantau lewat mata-matanya, tahu penyebabnya. Seli sedang merajuk menuntut mobil baru karena malu sering melihat teman-temannya dijemput dengan mobil mewah, sementara SUV baru yang diakui Rendra sebagai mobil dinas, seringkali harus ditinggal di kantor untuk operasional. Saat makan malam, Elena membuka obrolan dengan nada santai. Mas, tadi aku lihat Seli, maksudku, staf magangmu yang berprestasi itu, membuat unggahan di media sosialnya tentang target hidupnya punya mobil sport atau sedan mewah sebelum usia 26. Hebat ya anak muda zaman sekarang, ambisinya besar. Rendra hampir tersedak sendoknya sendiri. Ia memandang Elena dengan gugup, namun wajah Elena tampak begitu polos tanpa kecurigaan. Rendra berdeham, mencoba menenangkan diri. Ah, ya, anak muda sekarang memang suka bermimpi tinggi, El. Tapi kalau dipikir-pikir, Mas, Elena melanjutkan sambil menuangkan air putih ke gelas Rendra. Sebagai manajer senior, performamu di kantor pasti dinilai dari bagaimana kamu memimpin dan mengayomi timmu. Kalau staf kesayanganmu punya fasilitas yang bagus, sitas kerja divisimu pasti dinilai tinggi oleh direksi. Lagi pula, kamu kan baru dapat bonus investasi dari Pak Baskoro bulan depan. Kenapa tidak ambil kredit mobil mewah saja atas namamu? Kamu bisa pinjamkan atau berikan ke pihak lain sebagai aset operasional, sementara gengsimu di kantor ikut naik. Provokasi halus Elena merasuk tepat ke dalam ego Rendra yang sedang terluka akibat rajukan Seli. Benar juga, pikir Rendra. Mengapa ia tidak mengambil kredit mobil mewah saja? Bulan depan ia akan menerima uang melimpah dari investasi Baskoro. Gengsinya di depan Seli akan terselamatkan, dan ia akan terlihat seperti pria idaman yang maha kuasa. Tanpa membuang waktu, keesokan harinya Rendra mendatangi sebuah showroom mobil mewah. Ia mengajukan kredit untuk sebuah mobil sedan sport keluaran terbaru senilai 800 juta rupiah. Karena tabungan tunainya sudah habis untuk investasi bodong bentukan Baskoro, Rendra terpaksa mengambil jalur kredit dengan uang muka minimal dan cicilan bulanan yang sangat tinggi, mencapai 25 juta rupiah per bulan. Ia menandatangani semua berkas pinjaman bank tersebut atas nama pribadinya, dengan jaminan slip gaji manajernya. Malamnya, Elena menerima laporan mutasi data dan salinan kontrak kredit Rendra dari Handi, yang memiliki jaringan luas di dunia perbankan. Rendra resmi mengambil kredit macet potensial, Elena, ujar Handi lewat sambungan telepon. Cicilan mobilnya 25 juta, ditambah biaya hidup Seli, sementara gajinya sebagai manajer hanya 35 juta bersih setelah pajak. Dia benar-benar tidak punya ruang bernapas sekarang. Dia mengandalkan uang 30% dari Baskoro yang tidak akan pernah cair karena perusahaannya sengaja mengalami gagal bayar legal bulan depan. Elena bersandar di kursi kerjanya, menatap pemandangan kota dari balik jendela. Sempurna, Handi.
Dia sudah membuka keran utangnya sendiri. Sekarang, mari kita biarkan dia menikmati ilusi kekayaannya selama beberapa hari lagi, sebelum aku menyumbat seluruh aliran dananya. Rendra mengira ia telah menjerat Elena dalam ketidaktahuan, tanpa menyadari bahwa setiap tanda tangan yang ia goreskan di atas kertas utang adalah paku baru yang ia tancapkan sendiri di atas peti mati finansialnya. Malam yang dinanti-nantikan oleh Rendra dan Seli akhirnya tiba. Sebuah restoran mewah di lantai 50 salah satu gedung pencakar langit Jakarta menjadi saksi bisu perayaan ulang tahun Seli yang glamor. Ruangan privat itu telah didekorasi dengan balon-balon berwarna emas dan untaian bunga mawar impor. Di luar dinding kaca, lampu-lampu kota Jakarta berpendar seperti berlian yang berserakan, mempertegas kesan eksklusif malam itu. Rendra duduk di kursi utama dengan senyum penuh kemenangan, mengenakan setelan jas desainer yang dibeli dengan sisa limit kartu kreditnya. Di sampingnya, Seli tampak memukau dengan gaun malam merah menyala, jemarinya tak henti-henti membelai kunci mobil sedan sport baru yang tergeletak anggun di atas meja. Di sudut lain restoran, beberapa rekan bisnis dan kolega satu divisi Rendra di perusahaan logistik juga hadir, memenuhi undangan Rendra yang ingin memamerkan kesuksesannya. "Terima kasih ya, King," bisik Seli manja, suaranya terdengar begitu manis di telinga Rendra. "Mobil barunya keren banget. Teman-temanku sampai iri semua waktu aku unggah foto kuncinya tadi siang." Rendra membusungkan dada, menegakkan posisi duduknya. "Apapun untukmu, sayang. Ini baru permulaan. Rumah Gonogini yang kemarin sudah beres balik nama atas namamu, sebentar lagi bisa kita renovasi total sesuai seleramu." Seli tersenyum lebar, membayangkan masa depan mewah yang sudah di depan mata. Namun, atmosfer penuh tawa dan keangkuhan di ruangan itu mendadak sunyi ketika pintu geser kayu ruangan privat tersebut terbuka perlahan. Seorang wanita melangkah masuk. Seluruh mata segera tertuju padanya. Wanita itu adalah Elena. Penampilannya malam ini sangat mengejutkan, jauh dari citra istri rumahan yang biasa dilihat rekan-rekan Rendra. Elena mengenakan little black dress potongan elegan yang melekat sempurna di tubuhnya, dipadukan dengan riasan wajah yang tegas namun sangat anggun. Rambutnya disanggul modern, memperlihatkan leher jenjangnya. Di tangannya, ia membawa sebuah buket bunga lili putih yang segar dan sebuah amplop coklat tebal berlogo firma hukum terkenal. Rendra seketika membeku. Gelas anggur di tangannya bergetar hebat hingga isinya hampir tumpah. Wajahnya memucat seketika saat menyadari bahwa istrinya berada di tempat yang sama. "Elena, kamu kenapa bisa ada di sini?" gagap Rendra, mencoba berdiri namun lututnya terasa lemas. Seli ikut menegang, pandangannya langsung berubah sinis dan waspada, mencengkeram lengan Rendra lebih erat seolah ingin menegaskan kepemilikannya. Elena tidak menjawab dengan teriakan. Ia tidak datang untuk menjambak rambut Seli atau memaki suaminya seperti drama perselingkuhan murahan. Dengan langkah yang tenang, berwibawa, dan ketukan sepatu hak tinggi yang terdengar penuh intimidasi, Elena berjalan mendekati meja utama. Di wajahnya terukir senyuman yang sangat manis, namun matanya memancarkan dingin yang mematikan. "Selamat ulang tahun, Seli Anggraeni," ucap Elena, suaranya terdengar jernih dan menggema di dalam ruangan yang kini senyap. Ia meletakkan buket bunga lili putih itu di depan Seli. Lili putih. Bunga yang sering digunakan untuk acara pemakaman. "Kurasa ini sangat cocok untuk menandai matinya urat malu dan masa depanmu." "Elena, jaga bicaramu. Jangan bikin malu di sini," bentak Rendra, mencoba mengendalikan situasi karena sadar beberapa rekan bisnisnya sedang menonton dengan mata terbelalak. Elena menoleh ke arah Rendra, senyumnya makin melebar. "Membuat malu, Mas? Bukankah kamu sendiri yang mengundang rekan-rekan bisnismu ke sini untuk pamer? Aku hanya datang untuk mengantarkan kado yang tertinggal." Elena kemudian meletakkan amplop coklat tebal yang dibawanya tepat di atas meja, menggeser kunci mobil mewah Seli hingga berdenting. "Apa ini?" tanya Rendra dengan suara bergetar, firasat buruk mulai menjalar ke seluruh tubuhnya. "Buka saja, Mas. Ini kado ulang tahun paling berharga untuk selingkuhanmu, dan kado kebebasan untukku," jawab Elena santai sembari bersedekap. Dengan tangan yang gemetar, Rendra merobek amplop tersebut. Lembar pertama yang keluar adalah dokumen resmi dengan kop surat kepolisian daerah Metro Jaya. Itu adalah surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, SPDP,
atas nama Rendra dan Seli Anggraeni sebagai tersangka kasus pemalsuan dokumen otentik dan penggelapan aset Gonogini. Di belakangnya, terlampir hasil uji lab forensik yang menyatakan secara mutlak bahwa tanda tangan Elena pada draft pengalihan sertifikat rumah telah dipalsukan. Rendra membaca lembaran itu dengan mata membelalak. "Kamu melaporkan aku ke polisi?" "Tentu saja," jawab Elena, suaranya kini terdengar tajam bagai silet. "Kamu pikir aku naif, Mas? Aku sudah tahu kamu memalsukan tanda tanganku sejak malam pertama kamu menaruh draft itu di tas kerjamu. Aku sengaja membiarkanmu menyelesaikan proses balik nama itu di BPN agar unsur pidanamu dan Seli terpenuhi sempurna. Sertifikat rumah utama kita sudah resmi diblokir oleh pengacaraku hari ini sebagai objek perkara pidana." Seli yang mendengar kata tersangka dan polisi langsung panik. Ia merebut kertas itu dari tangan Rendra. "Apa-apaan ini? Rumah itu sudah jadi milikku. Kamu tidak bisa mengambilnya," teriak Seli. Topeng anggunnya runtuh digantikan kepanikan yang histeris. "Rumah itu dibeli dengan uangku, Seli. Menikmati barang curian dengan tanda tangan palsu tidak akan membuatmu jadi nyonya besar, melainkan jadi narapidana," balas Elena dingin, menatap Seli dengan pandangan jijik. Elena kemudian berbalik menatap rekan-rekan bisnis Rendra yang menonton dengan ekspresi syok. "Mohon maaf mengganggu makan malam Anda sekalian. Saya hanya ingin memastikan bahwa Anda semua tahu tipe pria seperti apa yang sedang Anda ajak bekerja sama. Seorang pria yang tega memalsukan tanda tangan istrinya demi memberi makan wanita simpanan, bukanlah pria yang punya integritas dalam bisnis." Rendra merasa dunianya runtuh seketika. Harga diri dan gengsi yang ia bangun setinggi langit di depan kolega dan selingkuhannya hancur berkeping-keping dalam hitungan menit. Elena melangkah mundur, menatap Rendra untuk terakhir kalinya malam itu. "Sampai jumpa di kantor polisi besok pagi, Mas. Dan oh ya, selamat menikmati tagihan cicilan mobil mewahmu bulan depan, karena uang investasi dari Pak Baskoro tidak akan pernah cair. Selamat malam." Dengan anggun, Elena membalikkan badan dan berjalan keluar dari restoran, meninggalkan kekacauan, kepanikan, dan bayang-bayang penjara yang kini mengintai Rendra dan Seli di hari ulang tahun yang berubah menjadi neraka. Restoran mewah di lantai 50 itu menyisakan badai yang enggan mereda. Bagi Rendra, malam ulang tahun Seli bukan lagi sebuah perayaan, melainkan awal dari mimpi buruk yang panjang. Keesokan paginya, ruang penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya terasa begitu dingin dan mencekam. Aroma kopi instan berbaur dengan tumpukan berkas perkara, menciptakan atmosfer yang menekan mental siapa saja yang duduk di sana. Rendra duduk di kursi kayu dengan wajah kuyu dan mata merah karena tidak bisa tidur semalaman. Di sampingnya, Seli terus-menerus terisak, menyembunyikan wajahnya yang pucat tanpa riasan tebal di balik syal sutranya. Di seberang meja-meja, dua orang penyidik senior menatap mereka dengan pandangan datar yang mengintimidasi. Pintu ruangan terbuka. Elena melangkah masuk didampingi oleh Handi yang membawa tas kerja kulit berlogo firma hukumnya. Elena tampak sangat tenang, mengenakan kemeja putih formal dan celana kain hitam, memancarkan aura seorang profesional yang siap bertarung di atas kepastian hukum. "Baik, karena pelapor dan kuasa hukumnya sudah hadir, kita mulai konfrontasi dokumen ini," ujar salah satu penyidik sambil membuka map dokumen di atas meja. "Saudara Rendra, berdasarkan hasil uji laboratorium forensik kriminalistik terhadap draft persetujuan istri untuk balik nama sertifikat rumah, ditemukan fakta mutlak bahwa guratan, tekanan, dan kemiringan tanda tangan di atas meterai ini tidak identik dengan tanda tangan asli Ibu Elena. Dengan kata lain, ini adalah pemalsuan." Rendra menelan ludah yang terasa menyumbat tenggorokannya. "Pak, saya tidak bermaksud memalsukan. Kami ada pembicaraan lisan sebelumnya, saya pikir Elena setuju." "Mas, berhentilah membual di depan penegak hukum," potong Elena, suaranya tenang namun memotong kalimat Rendra bagai pisau bedah. "Kita tidak pernah membahas pengalihan rumah itu. Rumah itu adalah harta Gonogini, dibeli dengan sebagian besar uang bonus tahunanku. Kamu mengambil sertifikat asli dari brankas rumah secara diam-diam, lalu memasukkan tanda tanganku agar selingkuhanmu ini bisa memilikinya." "Saya gak tahu apa-apa, Pak Polisi." Seli tiba-tiba memotong dengan suara melengking panik. "Saya cuma menerima kado Mas Rendra yang bilang kalau rumah itu sudah beres dan aman untuk saya.
Saya ini korban. Handi, sang pengacara, tersenyum tipis lalu mengeluarkan beberapa lembar kertas dari tasnya. Saudari Sli Anggraeni, jangan mencoba mencuci tangan. Kami memiliki bukti digital berupa tangkapan layar unggahan media sosial Anda. Di sana Anda secara sadar memamerkan sertifikat tersebut dan menulis bahwa ini adalah tempat perlindungan masa depan Anda bersama King Anda, yang tidak lain adalah Saudara Rendra. Berdasarkan pasal 480 KUHP, Anda secara hukum dapat dijerat sebagai penadah aset hasil tindak pidana karena Anda menerima pengalihan hak atas barang yang patut diduga berasal dari kejahatan. Wajah Sli seketika pasi. Tangisannya yang tadinya terdengar manja kini berubah menjadi jeritan histeris. Mas Rendra, kamu bilang semuanya aman. Kamu bilang istrimu itu bodoh dan gak tahu apa-apa. Kenapa jadi begini? Sli memukul lengan Rendra dengan kasar, melupakan semua panggilan manis, King, yang biasa ia ucapkan. Rendra hanya bisa menunduk, mencengkeram rambutnya sendiri dengan frustrasi. Keangkuhannya sebagai manajer senior runtuh total di ruang penyidikan ini. Berdasarkan bukti-bukti yang sangat kuat, mulai dari draft pemalsuan, hasil lab forensik, hingga bukti kepemilikan sertifikat asli yang saat ini sudah beralih nama, unsur pasal 264 KUHP tentang pemalsuan dokumen otentik dengan ancaman hukuman maksimal 8 tahun penjara, serta pasal 372 tentang penggelapan, sudah terpenuhi secara sempurna, tegas penyidik tersebut sambil mengetikkan berita acara pemeriksaan, BAP. Saudara Rendra dan Saudari Sli, status Anda berdua hari ini resmi dinaikkan menjadi tersangka. Rendra mendongak, menatap Elena dengan pandangan memelas. Elena, tolong, kita sudah 7 tahun menikah. Jangan penjarakan aku. Kalau aku dipenjara, bagaimana dengan karierku? Bagaimana dengan nama baik keluarga kita? Tolong cabut laporannya, kita bicarakan ini baik-baik di rumah. Elena berdiri dari kursinya, merapikan kemejanya, lalu menatap Rendra dengan pandangan dingin tanpa riak emosi sedikitpun. Nama baik keluarga kita sudah kamu hancurkan sendiri sejak kamu membawa wanita ini ke dalam kehidupan kita, Rendra, jawab Elena dengan nada rendah namun penuh penekanan. Kamu mengira kecerdasanmu berada di atas segalanya saat memalsukan tanda tanganku. Kamu lupa bahwa seorang perencana keuangan selalu menghitung risiko sebelum melangkah. Dan risiko atas pengkhianatanmu adalah kehancuran totalmu. Elena menoleh ke arah Handi. Han, pastikan proses pemblokiran sertifikat di Badan Pertanahan Nasional selesai hari ini. Jangan biarkan sejengkal tanah pun dari rumah itu bisa disentuh oleh mereka. Sudah beres, Elena. Status tanah dan bangunan saat ini sedang dalam status sita jaminan oleh pengadilan untuk perkara pidana ini, jawab Handi tegas. Elena melangkah keluar dari ruang penyidik tanpa menoleh lagi ke belakang, mengabaikan teriakan panggilan Rendra dan tangisan histeris Sli yang menggema di koridor kantor polisi. Jerat hukum telah terpasang dengan kokoh, dan Elena tahu, ini barulah awal dari runtuhnya domino kehidupan suaminya. Bagi seorang pria seperti Rendra, harga diri dan identitas utamanya melekat pada jabatan. Menjadi manajer pemasaran senior di perusahaan logistik multinasional adalah topeng terbesar yang ia gunakan untuk memikat Sli dan merendahkan Elena. Elena sangat tahu cara menghancurkan pria egois, bukan cuma menguras dompetnya, tapi juga mencopot panggung tempat ia menyombongkan diri. Hari Senin pagi, suasana di kantor pusat perusahaan logistik tempat Rendra bekerja berjalan seperti biasa. Namun, di lantai eksekutif, sebuah badai besar sedang bersiap untuk melanda. Elena tidak datang ke kantor itu untuk membuat keributan di lobi. Sebagai wanita yang cerdas, ia bergerak melalui jalur birokrasi resmi yang mematikan. Didampingi Handi, Elena melangkah masuk ke ruang rapat divisi Compliance, Kepatuhan, dan Human Resources, HRD. Di depan Direktur SDM dan Kepala Tim Auditor Internal, Elena meletakkan sebuah bundel berkas tebal yang telah disusunnya dengan presisi seorang akuntan forensik. Selamat pagi, Bapak dan Ibu, buka Elena dengan nada suara yang tenang namun penuh wibawa. Saya datang ke sini bukan sebagai seorang istri yang sedang mengeluhkan masalah rumah tangga. Saya datang sebagai warga negara sekaligus profesional yang ingin melaporkan adanya tindakan fraud, kecurangan, finansial dan pelanggaran kode etik berat yang dilakukan oleh salah satu manajer senior Anda, Saudara Rendra. Kepala auditor mengernyitkan dahi,
lalu membuka bundel berkas tersebut. Di lembar-lembar awal, Elena menyajikan bukti manifest dan mutasi rekening yang menunjukkan bahwa Rendra telah menyalahgunakan dana representasi kantor, dana yang seharusnya digunakan untuk menjamu klien-klien besar, untuk membiayai makan malam mewah, pemesanan hotel butik, dan hadiah-hadiah mahal untuk Sli Anggraeni, yang ironisnya adalah mantan staf magang di bawah pengawasannya sendiri. Tidak hanya itu, lanjut Elena sembari menunjuk dokumen berikutnya. Saudara Rendra saat ini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya atas kasus kriminal pemalsuan dokumen otentik dan penggelapan aset Gonogini. Ini salinan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, SPDP, dan berita acara resmi dari kepolisian. Direktur SDM membaca berkas tersebut dengan wajah yang perlahan berubah menjadi tegang. Perusahaan logistik tempat Rendra bekerja adalah perusahaan terbuka, TBK, yang sangat menjaga reputasi, integritas, dan memiliki kebijakan zero tolerance terhadap karyawan yang terlibat kasus kriminal atau penyalahgunaan dana jabatan. Ini sangat serius, ujar Direktur SDM dengan nada berat. Penyalahgunaan dana representasi, perselingkuhan dengan bawahan di lingkungan kantor, ditambah status tersangka kriminal, ini sudah lebih dari cukup untuk mencoreng nama baik perusahaan kami di mata publik dan investor. Saya hanya ingin perusahaan bertindak sesuai dengan regulasi yang berlaku, ucap Elena dengan senyuman tipis yang syarat arti. Saya rasa, perusahaan sebesar ini tidak ingin diasosiasikan dengan seorang manajer yang menghadapi ancaman hukuman 8 tahun penjara karena memalsukan tanda tangan istrinya. Hanya butuh waktu 2 jam setelah Elena meninggalkan gedung kantor tersebut bagi manajemen untuk mengambil tindakan. Rendra yang baru saja tiba di kubikelnya dengan kepala pening langsung dipanggil melalui interkom untuk segera menghadap ke ruang Direktur Utama dan HRD. Di dalam ruangan, ia tidak disambut dengan diskusi proyek, melainkan dengan selembar surat berkop sanksi disiplin berat. Rendra, kami telah menerima laporan komprehensif mengenai tindakan fraud finansial pada dana representasi klien, pelanggaran kode etik integritas dengan staf magang, dan status tersangka pidana Anda di kepolisian, ujar Direktur Utama tanpa basa-basi, melemparkan berkas laporan Elena ke atas meja. Rendra gemetar. Keringat dingin mengucur deras membasahi dahi dan punggungnya. Pak, ini masalah pribadi antara saya dan istri saya. Dia sengaja menjatuhkan saya karena kami sedang proses cerai. Soal dana representasi itu, saya bisa jelaskan? Tidak ada yang perlu dijelaskan lagi, Rendra. Bukti audit internal kami mencocokkan laporan istri Anda. Anda merekayasa kwitansi pertemuan klien untuk kepentingan pribadi, potong Direktur SDM dengan tegas. Berdasarkan peraturan perusahaan dan Undang-Undang Ketenagakerjaan, tindakan Anda termasuk dalam kategori pelanggaran berat dan fraud. Direktur Utama menatap Rendra dengan pandangan dingin yang menghakimi. Hari ini, perusahaan memutuskan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja, PHK, secara tidak hormat terhadap Anda. Dan karena ini adalah pemecatan akibat pelanggaran berat dan tindakan kriminal, Anda tidak berhak mendapatkan pesangon sepeser pun. Kalimat itu bagai hantaman gada godam yang menghancurkan seluruh sisa hidup Rendra. Tidak ada pesangon, Pak? Tapi cicilan saya utang saya. Kalimat Rendra menggantung di udara, suaranya tercekat di tenggorokan. Karir Anda di perusahaan ini selesai, Rendra. Silakan kemas barang-barang Anda dan tinggalkan gedung ini dalam waktu 30 menit sebelum petugas keamanan menyeret Anda keluar, ucap Direktur SDM memfinalisasi keputusan. Rendra berjalan keluar dari ruang rapat dengan langkah gontai, seolah seluruh tulangnya telah lolos dari tubuhnya. Di tangannya, ia memegang map hitam berisi surat pemecatan. Ketika ia melewati lobi, beberapa rekan kerjanya berbisik-bisik sambil menatapnya dengan pandangan sinis dan jijik. Berita kejatuhannya telah menyebar secepat kilat melalui jaringan internal kantor. Rendra duduk di dalam mobil sedan sport mewahnya di area parkir basemen, mencengkeram kemudi dengan frustrasi yang memuncak. Ponselnya berdering di atas dashboard. Itu adalah notifikasi dari bank, mengingatkan bahwa sisa limit kartu kreditnya telah habis, dan cicilan pertama mobil mewah senilai 25 juta rupiah akan jatuh tempo dalam 5 hari ke depan. Di saat yang sama, investasi bodong dari Baskoro mengonfirmasi lewat pesan singkat bahwa sistem mereka sedang mengalami gagal bayar total akibat likuiditas. Rendra berteriak histeris di dalam mobilnya yang sunyi. Ia telah kehilangan pekerjaan, kehilangan nama baik, dikejar utang ratusan juta,
dan jerat penjara sudah menanti di depan mata. Semuanya terjadi tanpa Elena harus melempar satu makian pun ke wajahnya. Cinta yang dibangun di atas fondasi materi akan runtuh seketika saat badai finansial datang melanda. Bagi Sri Anggraeni, Rendra adalah sosok king yang maha kuasa, pria matang dengan jabatan mentereng, dompet tebal, dan masa depan yang menjanjikan kemewahan tanpa batas. Namun, ketika topeng kemewahan itu terkelupas dan menyisakan seorang pria pengangguran yang terlilit utang serta dikejar polisi, ilusi cinta itu menguap bagai embun di pagi hari. Sore itu, di sebuah apartemen sewaan di kawasan Jakarta Selatan yang biaya bulanannya masih menunggak, suasana terasa sangat mencekam. Rendra duduk di lantai beralaskan karpet dengan kemeja yang kusut dan dasi yang sudah dilepas paksa. Di atas meja kopi, berserakan surat tagihan dari bank, surat pemecatan tidak hormat dari kantornya, dan surat panggilan kedua dari kepolisian. Sri berdiri di depan cermin, mengemas pakaian-pakaian mahalnya ke dalam koper besar dengan terburu-buru. Wajahnya yang biasa dipenuhi senyum manja kini mengeras, memancarkan amarah dan kepanikan yang mendalam. "Sri, kamu mau kemana? Tolong dengerin aku dulu," pinta Rendra, suaranya terdengar serak dan memelas, jauh dari sosok manajer sombong yang biasa membusungkan dada. "Aku cuma butuh waktu. Aku lagi coba hubungi teman-teman lamaku untuk cari pinjaman dana segar. Investasi dari Pak Baskoro pasti cuma masalah administrasi aja, nanti juga cair." Sri membalikkan tubuhnya dengan cepat, menatap Rendra dengan pandangan penuh jijik. "Butuh waktu sampai kapan, Rendra? Kamu itu sudah di PHK, gak punya pesangon, kartu kredit diblokir, dan mobil sport baru di bawah itu sebentar lagi bakal ditarik sama debt collector karena kamu gak bisa bayar cicilan pertama," tegas Sri dengan nada melengking tinggi. "Kamu bilang kamu kaya. Kamu bilang istrimu itu cuma arsitek rumahan yang gak tahu apa-apa. Nyatanya, dia pintar banget mengunci kita sampai mati kutu begini. Sri, ini semua demi kamu. Aku lakuin balik nama rumah itu dan ambil kredit mobil juga karena kamu yang minta." Rendra mulai menyuarakan keputusasaannya, mencoba membela diri. "Oh, jadi sekarang kamu mau salahin aku?" Sri berkacak pinggang, tertawa sinis dengan raut wajah yang mengerikan. "Aku gak pernah nyuruh kamu malsuin tanda tangan istri gila itu. Ya, kamu yang bodoh karena berpikir kejahatanmu gak bakal ketahuan. Sekarang aku ikut terseret jadi tersangka penadah aset. Reputasiku hancur, dan aku gak mau mendekam di penjara cuma gara-gara pria bangkrut kayak kamu." Sri meraih tas tangan desainer miliknya, yang sebenarnya juga belum lunas dibayar Rendra, dan menarik sebuah mat biru dari laci meja. Itu adalah sertifikat asli rumah Gonogini milik Elena yang telah berganti nama menjadi Sri Anggraeni. "Mumpung rumah ini masih atas namaku, aku bakal jual rumah ini ke makelar tanah di bawah harga pasar malam ini juga. Uangnya bakal aku pakai buat sewa pengacara mahal dan kabur keluar kota. Aku gak mau tahu urusanmu lagi," ketus Sri egois. Rendra terkejut dan mencoba merebut mat itu. "Jangan, Sri. Kalau rumah itu dijual ilegal, hukuman kita bakal makin berat di pengadilan." "Lepasin. Ini hakku. Kamu yang kasih ini sebagai kado ulang tahunku," teriak Sri, menjambak rambut Rendra dan mendorong pria itu hingga tersungkur ke lantai. Tanpa membuang waktu, Sri segera menyeret kopernya keluar dari apartemen, berniat menemui seorang makelar tanah gelap yang bersedia membeli rumah curian tersebut dengan sistem tunai kilat. Namun, keserakahan Sri kembali membentur dinding beton yang tebal. 2 jam kemudian, di sebuah kantor agen properti di pinggiran kota, Sri duduk dengan wajah tegang di depan seorang makelar. Sang makelar menggelengkan kepala setelah memeriksa nomor registrasi sertifikat tersebut di komputer yang terhubung dengan sistem agraria. "Maaf, Mbak Sri. Sertifikat ini sama sekali tidak bisa diperjualbelikan, digadaikan, atau dipindahtangankan," ujar makelar itu dengan nada dingin. "Kenapa gak bisa? Itu kan jelas-jelas tertera nama saya di lembar utamanya," bentak Sri panik. "Betul, nama Anda memang ada di sana. Tapi hari ini, Badan Pertanahan Nasional, BPN, atas perintah Pengadilan Negeri telah resmi melakukan blokir total dan menyita jaminan atas objek tanah dan bangunan ini karena sedang berada dalam status sengketa tindak pidana pemalsuan dokumen," jelas makelar itu sembari memutar layar monitornya.
Siapapun yang mencoba membeli atau membantu menjual aset ini akan langsung dianggap bersekongkol melakukan tindak pidana penadahan berat. Sli merasakan seluruh tubuhnya lemas seketika. Surat sakti yang ia pamerkan di media sosial sebagai simbol kemenangan atas Elena kini berubah menjadi kertas tidak berharga yang justru mengantarnya langsung ke pintu sel tahanan. Di luar kantor agen properti, sebuah mobil sedan hitam telah menunggu. Pintu mobil terbuka, memperlihatkan Handi yang turun bersama dua petugas kepolisian berpakaian preman. Sli yang baru saja keluar dengan langkah gontai langsung dicegat di trotoar. "Selamat malam, Saudari Sli Anggraeni," sapa Handi dengan senyuman formal yang mematikan. "Berdasarkan laporan pengembangan dari Ibu Elena, Anda terbukti mencoba melakukan upaya penggelapan lanjutan terhadap aset yang diblokir. Petugas hari ini membawa surat perintah penahanan resmi karena Anda dinilai tidak kooperatif dan berpotensi menghilangkan barang bukti." Sli menjerit histeris saat petugas kepolisian memborgol kedua pergelangan tangannya. Koper mahalnya terjatuh ke aspal, melambangkan hancurnya seluruh mimpi kemewahan yang ia curi dari keringat orang lain. Sli terus menangis dan memaki nama Rendra, tanpa menyadari bahwa dari kejauhan, di dalam mobilnya sendiri, Elena menyaksikan seluruh pemandangan itu dengan ketenangan seorang pemenang yang mutlak. Domino kehancuran para pengkhianat kini sudah bergulir setengah jalan. Gedung Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri menjadi medan pertempuran terakhir yang akan menentukan akhir dari nasib Rendra. Setelah proses penyidikan pidana pemalsuan dokumen rampung, Elena bergerak cepat mengajukan gugatan cerai sekaligus gugatan pembagian harta bersama Gonogini secara terpisah untuk mengunci seluruh sisa aset secara permanen. Hari itu, ruang sidang utama dipenuhi oleh atmosfer yang berat. Rendra hadir mengenakan kemeja putih yang tampak kebesaran di tubuhnya yang kini kurus. Tidak ada lagi sisa-sisa keangkuhan dari seorang manajer pemasaran senior. Wajahnya kuyu, rambutnya tak tertata, dan pandangan matanya kosong menatap lantai marmer ruang sidang. Di ruang sidang terpisah, Sli bahkan tidak bisa hadir karena statusnya yang sudah ditahan di rutan wanita sebagai tersangka penadah aset ilegal. Di sisi lain ruangan, Elena duduk dengan tegak di samping Handi. Penampilannya tetap prima dan profesional, memancarkan ketenangan seorang wanita yang memegang kendali penuh atas takdirnya sendiri. Sidang perkara perebutan hak aset Gonogini dan gugatan perceraian antara gugatan Saudari Elena terhadap Saudara Rendra dinyatakan dibuka, ketuk ketua majelis hakim dengan palu sidang yang menggema di ruangan. Rendra mencoba melakukan pembelaan terakhirnya dengan suara yang bergetar. "Yang mulia hakim, saya mengakui kehilafan saya dalam rumah tangga. Tapi saya mohon, pembagian harta bersama ini dilakukan secara adil, dibagi dua rata sesuai ketentuan hukum. Saya saat ini sudah tidak memiliki pekerjaan, rumah saya disita, dan utang saya menumpuk di mana-mana karena cicilan mobil mewah. Jika semua aset jatuh ke tangan Elena, saya akan menjadi gelandangan." Handi langsung berdiri, merapikan jubah hukumnya sebelum berjalan ke depan meja majelis hakim untuk menyerahkan bundel dokumen baru. Pihak tergugat memohon keadilan, namun selama ini dia sendiri yang telah menghancurkan keadilan dalam rumah tangga, ujar Handi dengan suara yang tegas dan lantang. "Yang mulia, kami menyerahkan laporan keuangan forensik yang disusun secara komprehensif oleh Ibu Elena sendiri, yang merupakan seorang perencana keuangan profesional." Dokumen itu dibuka di hadapan majelis hakim. Di dalamnya, tertera grafik, tabel, dan catatan mutasi rekening yang sangat rapi selama 3 tahun terakhir. Berdasarkan bukti transaksi ini, kami bisa membuktikan secara mutlak bahwa selama 3 tahun terakhir, Saudara Rendra telah melakukan pengurasan dana harta bersama secara sepihak tanpa izin istri sah, jelas Handi, jarinya menunjuk pada lembar laporan. Dana sebesar ratusan juta rupiah dialirkan untuk membiayai gaya hidup mewah pihak ketiga, yaitu Saudari Sli. Mulai dari sewa apartemen, pembelian tas desainer, hingga puncaknya adalah memalsukan tanda tangan penggugat untuk mengalihkan rumah utama mereka senilai miliaran rupiah. Handi menjeda kalimatnya sejenak, memberikan waktu bagi hakim untuk mencerna data yang tak terbantahkan tersebut. Sesuai dengan jurisprudensi hukum keluarga, pasangan yang terbukti melakukan iktikat buruk dengan sengaja menyembunyikan, menggelapkan, atau merusak harta bersama demi kepentingan perselingkuhan, kehilangan haknya atas pembagian sepertiga atau setengah dari harta tersebut. Kami memohon agar seluruh kepemilikan rumah utama dikembalikan seutuhnya menjadi hak milik mutlak Ibu Elena. Rendra hanya bisa menunduk dalam-dalam,
meremas jemarinya sendiri hingga memutih. Laporan keuangan yang dibuat Elena begitu detail dan presisi, mengunci semua celah baginya untuk berbohong. Ia baru menyadari bahwa selama ini, setiap kali ia menguras uang untuk Sally, Elena diam-diam mencatat dan menjadikannya sebagai peluru yang kini siap menembus jantung finansialnya. Setelah berdiskusi selama hampir 30 menit, majelis hakim akhirnya kembali mengetukkan palunya. Menimbang seluruh bukti otentik, laporan forensik keuangan yang sah, serta status tergugat yang telah dinyatakan sebagai tersangka pidana pemalsuan dokumen otentik dalam keluarga, maka pengadilan memutuskan. Ketukan palu pertama. 1. Mengabulkan gugatan cerai penggugat secara keseluruhan. Pernikahan antara Elena dan Rendra dinyatakan putus karena perceraian. Ketukan palu kedua. 2. Memutuskan bahwa rumah utama 2 lantai yang menjadi objek sengketa, secara hukum dikembalikan statusnya dan ditetapkan sebagai hak milik mutlak tunggal milik saudari Elena, tanpa ada hak bagi tergugat untuk menuntut pembagian. Ketukan palu ketiga. 3. Menyatakan bahwa segala bentuk utang piutang pribadi yang timbul akibat kredit mobil mewah dan pengeluaran konsumtif bersama pihak ketiga, sepenuhnya merupakan tanggung jawab pribadi saudara Rendra dan tidak dibebankan kepada harta bersama. Rendra ambruk di kursinya, air mata penyesalan yang terlambat mulai menetes di pipinya. Ia tidak hanya kehilangan istri yang tulus dan cerdas, tetapi kini ia resmi menjadi seorang duda miskin tanpa aset, tanpa pekerjaan, dan dibebani utang ratusan juta rupiah yang akan terus mengejarnya seumur hidup. Elena berdiri dari kursinya, menatap mantan suaminya yang terduduk lemas untuk terakhir kalinya di dalam ruang sidang. Tidak ada rasa kasihan di matanya, hanya ada kepuasan mendalam dari sebuah keadilan yang diperjuangkan dengan otak, bukan dengan otot. 3 bulan setelah putusan pengadilan ketuk palu, suasana di kompleks perumahan premium itu terasa begitu tenang dan asri. Burung-burung berkicau di antara dahan pohon tabebuya yang bunganya mulai bermekaran, sebuah lanskap taman yang dirancang sendiri oleh jemari Elena dengan penuh ketelitian. Pagi itu, sebuah mobil box besar terparkir di depan rumah 2 lantai milik Elena. Beberapa petugas kebersihan baru saja selesai mengecat ulang dinding luar rumah, mengganti warna krem kusam pilihan Rendra dulu menjadi warna putih gading dan abu-abu arang yang modern serta minimalis. Rumah itu kini tampak bersih, segar, dan sepenuhnya terbebas dari sisa-sisa energi negatif masa lalu. Elena berdiri di beranda lantai 2, menyesap cangkir kopi hangatnya sembari menikmati embusan angin pagi. Di atas meja kaca di sampingnya, terletak sebuah map berkulit biru dari Badan Pertanahan Nasional, BPN. Di dalam map tersebut, selembar sertifikat asli rumah telah resmi tercetak kembali dengan status hukum yang bersih, hanya mencantumkan satu nama pemilik tunggal yang sah, Elena. Ponsel Elena bergetar. Sebuah pesan singkat masuk dari Handi. Elena, hari ini sidang putusan pidana Rendra dan Sally di pengadilan negeri sudah selesai. Rendra divonis 5 tahun penjara atas kasus pemalsuan dokumen otentik dan penipuan. Sementara Sally divonis 2 tahun 6 bulan karena terbukti secara sah melakukan penadahan dan mencoba menggelapkan aset sitaan. Selamat, Elena. Keadilanmu sudah terpenuhi 100%. Elena menatap layar ponselnya, lalu mengembuskan napas panjang. Tidak ada riak kesedihan, tidak ada pula tawa kemenangan yang histeris. Yang ada hanyalah sebuah kelegaan yang luar biasa besar, seolah beban berat yang sempat menghimpit dadanya selama berbulan-bulan kini telah menguap ke udara. Rendra dan Sally mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan dari keserakahan dan pengkhianatan mereka sendiri. Rendra yang dulu begitu gila hormat, kini harus menghabiskan hari-harinya di dalam sel tahanan yang sempit, ditemani penyesalan mendalam dan tumpukan utang luar biasa dari pihak ban yang siap menyita mobil sportnya yang sudah ditarik paksa. Sally, wanita muda yang mengira bisa mendaki puncak kemewahan dengan cara merebut hak orang lain, kini harus merelakan masa mudanya layu di balik jeruji besi tanpa ada satupun tas desainer atau kendaraan mewah yang tersisa untuknya. Elena turun ke lantai bawah, menyapa beberapa pekerja yang sedang menata ulang perabotan di dalam rumah. Ia sengaja membuang semua barang, foto, bahkan sofa yang pernah disentuh oleh Rendra. Ia menggantinya dengan furnitur baru yang lebih mencerminkan jati dirinya yang mandiri, cerdas, dan penuh kelas. Sebagai seorang perencana keuangan dan arsitek lanskap, Elena tahu betul bahwa merancang ulang kehidupan tidak jauh berbeda dengan merenovasi sebuah bangunan yang fondasinya telah rusak.
Bagian yang lapuk harus dibongkar total, dibersihkan hingga ke akar-akarnya, baru kemudian dibangun kembali dengan struktur yang jauh lebih kokoh dan material yang lebih berkualitas. Tepat pukul 10 pagi, sebuah taksi berhenti di depan pagar rumahnya. Seorang klien besar dari perusahaan multinasional turun, siap mendiskusikan proyek perancangan lanskap hijau dan tata kelola aset korporat yang baru saja dimenangkan oleh firma independen milik Elena. Karir Elena justru makin melejit setelah ia melepaskan diri dari rantai pernikahan yang toksik. Elena berjalan menuju gerbang dengan langkah yang tegap, anggun, dan penuh percaya diri. Senyumannya kali ini begitu lepas dan tulus, bukan lagi senyuman taktis yang menyembunyikan rencana perang. Ia menoleh sebentar ke arah rumahnya yang berdiri megah di bawah sinar matahari. Rumah itu kini bukan lagi monumen dari sebuah pengkhianatan, melainkan simbol dari kekuatan, kecerdasan, dan kemandirian seorang wanita yang menolak untuk menjadi korban. Elena telah membuktikan bahwa senjata terbaik untuk melawan pengkhianatan bukanlah amukan yang sia-sia, melainkan kecerdasan finansial dan hukum yang dirajut dengan kesabaran dingin. Lembaran lama telah ditutup rapat dan dibakar hingga menjadi abu. Kini, Elena siap menuliskan cerita barunya sendiri di atas lembaran putih yang bersih, sebuah cerita tentang kesuksesan, kedamaian, dan kebebasan yang hakiki. Tamat.